Cek, dicoba cek. Cek. Aslinya. Udah mlebu enggak? Oh, sih lah mulai aku cek sih juga. Cek, cek. Cek dicoba cek. Digawe terus-terusan muni. Cek, dicoba cek. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami cintai dan kita banggakan, untuk selanjutnya akan memasuki materi pada MPLS SMA Negeri 3 Surakarta ini. Yang selanjutnya materinya adalah materi pengenalan lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Ibu Bapak Guru serta staf yang kami hormati, anak-anakku peserta didik baru yang kami sayangi, kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita telah diberikan luar biasa banyaknya kenikmatan pada kita semuanya, dan semoga dengan kita bersyukur, kita tambah bersyukur, mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan pada kita semakin bertambah pula. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang berbahagia, tidak lupa kami mengucapkan selamat pada para peserta didik baru yang baru saja ditetapkan menjadi peserta didik di SMA Negeri 3 Surakarta yang kita cintai ini. Semoga kalian semuanya merasa bahagia, merasa senang. Anda juga bangga karena sekarang Anda sudah menjadi warga SMA Negeri 3 Surakarta yang kita cintai ini. Pada kesempatan saat ini akan saya sampaikan materi dari MPLS yang pertama, yaitu pengenalan lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta. Kenapa pengenalan lingkungan ini kita sampaikan pada saat pandemi ini? Materi ini menjadi sangat penting karena para peserta didik semuanya tidak bisa langsung berkunjung, tidak bisa langsung mengetahui lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta ini. Di SMA Negeri 3 itu ada apa, ada prasarana apa, ada sarana apa, kemudian ada fasilitas-fasilitas apa yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Pada saat pandemi ini praktis tidak bisa Anda ketahui secara langsung. Maka topik ini menjadi sangat penting sekali. SMA Negeri 3 Surakarta berlokasi di sisi timur kota Surakarta, yang barangkali kalau kita cek keluar sana, SMA lokasi ini tidak strategis, apalagi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain.
Kalau kita cek di luar, angkot pun tidak ada, angkutan umum tidak ada. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang lain, barangkali ada angkot, juga ada angkutan dari luar kota juga. Tetapi kenyataannya, meskipun posisi lokasi SMA Negeri 3 ini yang tidak strategis itu pun, ternyata animo masyarakat untuk memasukkan, untuk belajar di SMA Negeri 3 Surakarta, ternyata masih tetap tinggi. Kenapa demikian? SMA Negeri 3 Surakarta sudah berusia yang barangkali sudah bilang sudah matang, sudah tua, karena SMA Negeri 3 Surakarta berdiri sejak tahun 1958 yang semula pecahan dari SMA Negeri 1 Surakarta. Dengan kondisi yang seperti itu, sudah segudang prestasi yang dicapai, yang diraih oleh SMA Negeri 3 Surakarta, baik prestasi secara akademis maupun non akademis, baik dicapai oleh para pendidik maupun tenaga kependidikan, juga yang sangat luar biasa yang dicapai oleh para peserta didik semuanya, baik dari kelas 10, 11 maupun kelas 12. SMA Negeri 3 Surakarta sampai saat ini yang sudah mencapai sekian banyak prestasi-prestasi tersebut, maka kalau kita perhatikan dari proses penerimaan peserta didik baru, yang ternyata animo masyarakat masih sangat luar biasa, yang itu juga bukan hanya berasal dari kota Solo saja, tetapi ternyata juga dari luar kota Solo. Bahkan sampai di Kabupaten Blora, Tegal, kemudian ada dari Pati juga ada. Itu sekilas dari lokasi dari SMA Negeri 3 Surakarta. Sekali lagi, memang lokasinya tidak cukup strategis untuk ukuran suatu instansi atau suatu sekolah. Tetapi mudah-mudahan ke depan SMA Negeri 3 tetap tambah maju dengan memperoleh segudang prestasi kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta didik yang kami cintai, sekarang kita masuk ke lokasi SMA Negeri 3 Surakarta. Di paling depan kita tuliskan selamat datang peserta didik baru, yang sekali lagi kalian semuanya, para peserta didik baru kelas 10, mulai saat ini Anda menjadi warga SMA Negeri 3 Surakarta. Jika demikian, maka Anda bukan anak SMP lagi, Anda juga bukan anak lain, tetapi Anda adalah siswa SMA Negeri 3 Surakarta. Dalam artian, bangunlah karakter-karakter yang ada atau seperti di SMA Negeri 3 Surakarta. Karena apa? Karakter di SMA Negeri 3 Surakarta pasti, yang pertama pasti beriman, semuanya beragama, taat semuanya. Yang kedua, pasti akan ada kedisiplinan. Jika saat dulu di SMP Anda merasa kurang taat beribadah, kurang disiplin dan seterusnya, maka di SMA 3 Surakarta harus Anda bangun kembali. Di SMA Negeri 3 Surakarta setiap paginya selalu kita mengingatkan, selalu dibangun karakter tentang ketuhanan, keimanan, yang semuanya dilaksanakan oleh seluruh warga SMA Negeri 3 Surakarta, baik Bapak Ibu guru maupun para peserta didik semuanya. Kemudian yang kedua, tampak di layar bahwa SMA Negeri 3 Surakarta mempunyai dua lokasi, yaitu yang pertama di Jalan Profesor W.J. Yohanes sebagai kampus induk, sedangkan yang kedua yaitu di kampus Warung Miri, yang tepatnya Pasar Gede ke timur di Jalan R.E. Marta Dinata, yang kita kenal dengan kampus kedua yaitu kampus Wamir.
Ketika ada dua lokasi tersebut, maka tentunya ada banyak konsekuensi yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang harus kita lakukan pula. Lanjut, maka sekarang kita memasuki komplek kampus induk, yaitu kampus Kerkop di SMA Negeri 3 Surakarta. Perlu kita kenalkan, yang pertama, di SMA Negeri 3 Surakarta ada ruangan Bapak Kepala Sekolah. Ini yang tampak ini adalah ruang kepala sekolah yang cukup longgar, cukup luas. Ruangan ini bisa dipakai untuk menerima tamu secara kedinasan maupun rapat-rapat kecil. Kemudian juga sebagai tempat konsultasi untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Surakarta. Inilah ruang kepala sekolah. Di sebelah ruang kepala sekolah ada yang namanya ruang tunggu. Di dalam ruang tunggu yang sangat luas ini, yang sebentar lagi akan kita renovasi kembali, kita permak kembali agar lebih sedap dipandang, lebih bagus, lebih menarik, sebentar lagi akan kita wujudkan. Di ruang tunggu ini selain ada meja kursi, tentu ada front office sebagai penerima tamu suatu saat nanti. Dan di sini juga terpampang banyak piala yang telah diperoleh baik dari Bapak Ibu guru maupun dari para peserta didik. Kemudian di ruang tunggu ini pun juga ada didisplaykan ada banyak kejuaraan-kejuaraan, termasuk piagam Adiwiyata, kemudian piagam sekolah kita pernah menjadi sekolah berintegritas nomor 1 secara nasional. Kemudian juga karya seni ataupun karya-karya yang lain yang didisplaykan di ruang tunggu ini. Lanjut kita, waduh, ini langsung di ruang kelas. Di sebelah kiri kanan ruang kepala sekolah ada ruang kelas. Ruang kelas yang ya seperti tampak ini sebagai gambaran. Yang pasti ruang kelas ini bukan ruang kelas yang pasif, tetapi ruang kelas ini bisa digunakan secara dinamis. Ruang kelas bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi ruang kelas ini bisa untuk diskusi-diskusi, baik antara siswa. Mungkin juga di SMA 3 ada satu program yaitu clinical teaching maupun konsultasi akademis. Bapak Ibu guru bisa dibawa ke kelas ini untuk berkonsultasi secara kelompok di dalam kelas ini. Jadi tampak di depan, tampak di dalam layar, siswa sedang belajar. Kemudian yang lain tampak ada siswa yang sedang berdiskusi dan sambil presentasi. Dan yang di dalam ruang kelas ini ada fasilitas apa? Pasti ada LCD proyektor, kemudian lengkap dengan screen-nya. Kemudian ada speaker sentral, kemudian ada speaker yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya, di dalam setiap ruang kelas selalu ada AC-nya. Jadi kalau kita semua cek di sekolah yang lain barangkali baru beberapa yang menggunakan AC. Mudah-mudahan kalau di SMA 3 nanti suasana belajar menjadi adem, jadi kita menjadi semangat dan semakin bergairah untuk belajar. Selanjutnya ada ruang laboratorium. Ruang laboratorium di SMA 3 Surakarta ini insya Allah lengkap. Ada lab fisika, ada lab biologi, ada lab kimia sendiri-sendiri. Tampak di depan, tampak di layar, kakak-kakak kelas kalian sedang melakukan suatu percobaan baik di mapel fisika, biologi, juga kimia. Jadi di SMA Negeri 3 Surakarta sebagai penunjang KPM insya Allah akan selalu dilaksanakan praktikum-praktikum untuk bidang fisika, kimia maupun biologinya. Selanjutnya ada lab komputer. Lab komputer di SMA Negeri 3 Surakarta berjumlah 4 ruang, ada 4 ruangan.
yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Selain untuk pembelajaran, bahkan untuk ulangan harian. Kalau beberapa tahun yang lalu, yang pasti adalah untuk ujian nasional, untuk CBT, tapi karena tidak ada, maka lab komputer bisa digunakan untuk ujian ulangan harian maupun ujian sekolah dan seterusnya. Dan lab komputer kita ini di SMA Negeri 3 Surakarta ini selalu menjadi langganan yang selalu dipinjam oleh beberapa instansi untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya, kalau para peserta didik semuanya kemarin sempat di belakang sana, maka di bagian belakang ada beberapa lapangan. Ada lapangan badminton yang digunakan untuk KBM juga, ada lapangan tenis lapangan, kemudian juga ada lapangan bola voli, dan pasti yang sangat menarik adalah lapangan basketnya juga tersedia di SMA Negeri 3 Surakarta. Lapangan ini selain digunakan untuk KBM juga untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan ada perbaikan-perbaikan kembali. Selanjutnya ada ruang BK, yaitu sebagai ruang atau untuk konseling. Ruang BK di SMA Negeri 3 Surakarta karena berlokasi 2 lokasi, maka di kampus Wamir maupun di kampus Kerkam juga tersedia ruang BK untuk memudahkan para peserta didik semuanya untuk melakukan konsultasi dan seterusnya. Nah, inilah ruang yang paling menarik ini, kelihatan semrawut dan sebagainya. Inilah ruang kerja, ini namanya ruang kerja. Ruang kerja wakil kepala sekolah, maka di meja-meja tampak banyak sekali dokumen ataupun berkas-berkas yang ada di situ, karena semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta semuanya dikendalikan dari ruang ini, ruang wakil kepala sekolah. Yang selanjutnya, salah satu pelayanan dari SMA Negeri 3 Surakarta terdapat tempat parkir untuk sepeda motor maupun sepeda yang berada juga di bagian belakang, baik di lokasi kampus Wamir maupun di Kerkam tersedia tempat parkir yang mudah-mudahan ini nyaman. Selanjutnya ada yang nyusul satu ini. Ada penghargaan di Wiyata. Selanjutnya ada ruang UKS. Ruang UKS. Mudah-mudahan sudah termasuk lengkap ruang UKS di SMA Negeri 3 Surakarta ini. Inilah ruangannya. Tampak ada beberapa bed, kemudian ada beberapa perlengkapan. Yang penting kita mempunyai 2 buah tabung oksigen yang siap pakai. Jika dalam kondisi darurat, maka tabung oksigen ini bisa dipergunakan. Selain itu, pasti obat-obatan insya Allah tersedia. Kemudian beberapa perangkat atau alat-alat atau sarana yang lain yang menunjang di UKS ada. Misalnya ada bed yang bisa didorong, bisa masuk ke mobil atau ke ambulans secara langsung juga tersedia. Inilah UKS yang tersedia. Pasti ada ruangan untuk putri maupun putra. Yang selanjutnya di lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta sudah kita lengkapi dengan beberapa wastafel yang apalagi pada saat pandemi seperti ini, maka kita banyak-banyak disanjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi di SMA Negeri 3 Surakarta sudah kita upayakan sedemikian rupa banyak untuk wastafel ini. Yang selanjutnya ini adalah ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini berposisi di paling depan, yang artinya siap untuk menyambut
tamu ataupun siap melayani dari masyarakat. Berkaitan dengan keadministrasian, mudah-mudahan tenaga ataupun staf tata usaha ini semuanya bekerja dengan profesional. Ruangannya cukup luas. Dan selanjutnya, ini ada ruang yang kita tempati pada saat ini, yaitu ruang audio visual, kita menyebut seperti itu. Ruangan ini serbaguna. Selain yang tampak di layar sebagai untuk tempat rapat-rapat, baik dengan pengurus komite ataupun yang terakhir digunakan untuk rapat dengan rumah 3, para alumni, dan yang di bawah bisa digunakan juga oleh kegiatan rapat dari OSIS maupun MPK. Dan yang pakai baju pramuka itu adalah tamu-tamu OSIS MPK. Kita beberapa kali menerima tamu tersebut, entah dari SMA 3 Jogja, pernah juga dari Al-Azhar Jakarta, pernah juga kita dapat kunjungan dari yang terakhir dari Bali. Ini adalah yang terakhir, ada kunjungan dari OSIS SMA Negeri 3 Surakarta. Bahkan untuk yang ekstra koperasi siswa pun sering kita mendapat kunjungan untuk studi banding di SMA Negeri 3 Surakarta. Lanjut, ada tempat ibadah. Kita mempunyai tempat ibadah yaitu masjid yang kita gunakan untuk sholat Jumat, baik di kampus Kerkop maupun di kampus Wamir, semuanya diselenggarakan untuk sholat Jumat. Masjid kita rasanya merupakan masjid yang terbesar di antara sekolah-sekolah di SMA se-Solo ini. Selain masjid, di SMA Negeri 3 Surakarta juga tersedia tempat ibadah, ada ruangan khusus untuk agama Kristen maupun Katolik. Jadi setiap pagi pada saat sebelum memulai KBM, salah satu pendidikan karakternya adalah ibadah yang dilaksanakan pada pukul 7:45. Jadi untuk yang muslim bisa mengaji, kemudian untuk Kristen maupun Katolik menempati ruangannya masing-masing yang sesuai, yaitu ruang agama Kristen maupun ruang agama Katolik, kemudian beribadah di sana. Selanjutnya ada perpustakaan. Perpustakaan di SMA Negeri 3 Surakarta juga ada 2 lokasi, baik Wamir maupun Kerkop tersedia ruang perpustakaan. Ini tampak koleksi-koleksi buku yang mudah-mudahan sudah cukup untuk koleksi di SMA Negeri 3 Surakarta. Buku-buku pelajaran banyak, buku-buku fiksi, buku non-fiksi juga banyak. Jadi mudah-mudahan ketika masuk di perpustakaan semuanya tertarik, dan ya mudah-mudahan ruangannya adem, ayem, asri, mudah-mudahan kerasan kalau di perpustakaan. Di perpustakaan ini di pojoknya juga sebetulnya ini tidak tampak di layar, sebetulnya juga ada BI Corner yang diberikan, difasilitasi oleh BI langsung beserta dengan koleksi-koleksi bukunya. Dan yang terakhir, setahun kemarin perpustakaan SMA Negeri 3 Surakarta telah diakreditasi. Meskipun kalau di SMA di Solo barangkali baru 2 sekolah yang diakreditasi, salah satunya adalah perpustakaan SMA Negeri 3 Surakarta dan mendapat predikat B. Selanjutnya di ruang pembelajaran tampak ada aktivitas dari para peserta didik yang dilakukan oleh kelas 11 pada saat itu. Kita menyediakan satu ruangan seni, ruang seni. Ruang seni ini untuk KBM yang dipergunakan terakhir tampak di layar itu adalah para peserta didik sedang membatik. Jadi selain kegiatan yang lain, di SMA 3 Surakarta ternyata juga diajari membatik, dan hasilnya luar biasa, menurut kita luar biasa, sangat bagus.
Jadi SMA 3 Surakarta menyediakan satu ruang khusus untuk kriya ataupun seni yang lain. Lanjut, ini salah satu kaitan dari Adiwiyata yang sekolah kita sudah mendapatkan predikat Adiwiyata nasional. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan nanti bisa meningkat menjadi Adiwiyata mandiri. Setahun yang lalu SMA 3 beserta dengan 3 SMP di Surakarta mendapatkan predikat Adiwiyata nasional yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Permati nanti untuk sesi berikutnya. Tampak kakak kelas kalian ini di bank sampah, di bagian belakang juga ada satu ruangan, kita namakan ruang bank sampah, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu sampah plastik maupun sampah kertas dan sampah logam. Ada pemilahan di belakang, dan kemudian kalau tampak di layar itu kakak kelas kalian sedang menimbang. Yang ditimbang apa? Yang ditambang adalah sampah. Jadi sudah menjadi budaya di SMA 3, botol-botol plastik yang ada di kelas maupun kertas nanti dimasukkan ke bank sampah, kemudian ditimbang. Nah, hasil timbangan tersebut nanti kita ganti dengan uang, yang uang tersebut digunakan sebagai kas kelas masing-masing. Di SMA 3 Surakarta juga ada ruang aula terbuka yang berposisi di belakang juga. Aula ini bisa digunakan untuk rapat komite. Kebetulan saat ini ada pandemi, jadi belum ada rapat komite, rapat pleno dengan orang tua, baik kelas 10, 11 maupun 12. Kita bisa menggunakan ruang aula yang terbuka ini. Tetapi selain itu, ruang aula terbuka ini bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain, yaitu bisa juga untuk menerima tamu, bisa juga sebagai ruang bermain, bisa juga untuk KBM olahraga. Tampak di situ ada kegiatan senam, atau mungkin di situ ada kegiatan yang senam aerobik, ada senam lantai. Kemudian juga di situ juga ada 2 buah tenis meja yang bisa digunakan pada saat KBM maupun saat-saat istirahat. Inilah aula terbuka yang cukup luas. Kemudian ada salah satu fasilitas yang ada di SMA 3, tampak di layar ada bis sekolah. Selain bis juga ada mobil amfibi maupun mobil panter yang semuanya yang menunjang kegiatan sekolah. Perlu kami sampaikan khususnya untuk bis sekolah, pada tahun-tahun yang sebelumnya ketika ada pelajaran olahraga yang semula berkampus di Wamir, maka kegiatan olahraga dilaksanakan di kampus Kerkom. Maka dengan jarak yang cukup lumayan jauh, maka para peserta didik yang berasal dari Wamir, kampus Wamir, maka diangkut oleh bis tersebut. Jadi para siswa naik bis untuk menuju ke kampus Kerkom, dijemput dan kemudian diantar kembali. Selain itu, bis sekolah ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk yang lain, untuk mengantar siswa, OSIS MPK, bisa untuk mengantar lomba dan sebagainya. Kemudian tampak di layar ada panggung seni yang berada di halaman sekolah. Ada panggung seni. Panggung ini juga multiguna. Biasanya setiap hari Jumat ada pentas-pentas, entah pentas Jumat seni dan seterusnya, maka selalu menggunakan panggung seni ini. Tampak di layar ada kegiatan, itu adalah salah satu event MPS, Merah Putih Semaga. Di situ akan dilaksanakan pemilihan putra putri Semaga. Selain itu juga ada pementasan musik ataupun juga karawitan maupun tari dan lain-lain. Tetapi setiap hari Jumat pagi berkemungkinan panggung seni ini akan digunakan.
Selanjutnya ini ada kantin sekolah. Kantin yang sangat luas untuk ukuran suatu sekolah, sangat luas. Kita mempunyai beberapa kios, kemudian juga cukup banyak tersedia meja dan kursi, kemudian juga tempat membersihkan tangan atau wastafel. Kemudian kita selalu menghimbau dari kantin sekolah agar selalu membersihkan kantin, kita membersihkan lokasi kantin, bahkan untuk selalu menganjurkan agar memilih menu-menu yang dianjurkan pemerintah, dianjurkan oleh tim kesehatan pula. Jadi tidak usah khawatir di SMA 3 karena dua lokasi, kantinnya pun juga terdapat di dua lokasi pula. Selanjutnya salah satu yang menjadi andalan, menjadi unggulan dari SMA Negeri 3 Surakarta, kita juga mempunyai satu ruangan, yaitu ruang musik, ruang gamelan. Pastinya yang ini ruang musik, berbeda lagi ruang gamelan. Nah, kakak kelas kalian semuanya, baik kelas 11 maupun kelas 12, 2 tahun berturut-turut tim karawitan kita mendapatkan predikat juara nasional. Selain itu, secara tim, secara personil ataupun secara individual pun juga meraih juara 1, terutama pengendang dan yang lain. Jadi ini salah satu menjadi andalan dari SMA Negeri 3 Surakarta. Kita mempunyai tim karawitan dan mempunyai alat-alatnya, yaitu gamelannya. Kita sediakan dalam ruangan tersendiri. Selanjutnya ini ada ruang OSIS maupun MPK yang bisa digunakan untuk rapat-rapat kecil untuk OSIS maupun MPK. Tetapi kalau rapatnya sudah rapat besar, rapat pleno atau yang lain, maka bisa menggunakan ruang AV. Ruang AV juga ada di kampus Wamir, di kampus Kerkap juga tersedia. Nah, inilah berikutnya yang barangkali paling banyak diminati adalah yang ruangan ini. Ini yang dikomandoi oleh Pak Rohmat ini. Ada satu studio musik yang mudah-mudahan di studio ini para peserta didik semuanya bisa mengeluarkan segala prestasinya di bidang musik. Bahkan yang terakhir atas bimbingan Pak Rohmat juga kakak kelas kalian mendapatkan predikat juara nasional untuk solo gitar. Antara lain belajarnya ada di sini. 2 kali berturut-turut mendapatkan juara nasional solo gitar. Di ruangan ini pula selain ada alat band, juga ada alat-alat keroncong. Tampak di sebelahnya yang layar ini saat pentas, saat diundang oleh Jogja TV. Jadi tim keroncong kita mungkin dikembangkan bukan sekedar keroncong, juga dikembangkan menjadi bencong. Bukan yang itu ya, tapi band keroncong. Ini saat pentas di Jogja TV, bahkan entah setiap minggu atau entah setiap sebulan sekali tim keroncong bencong SMA Negeri 3 ini selalu tampil di TA TV. Bapak Ibu, barangkali sekedar informasi, beberapa saat yang lalu juga tampil lagi tim keroncong anak-anak kita ini tampil di TA TV. Barangkali memang sudah setiap bulan tampil sekali. Lanjut. Selain dari ruangan-ruangan yang telah kita sebutkan ini tadi, masih ada beberapa ruangan yang masih belum kita tunjukkan ada di sini. Ini semuanya karena keterbatasan waktu, maka pada suatu saat kita semuanya berharap para peserta didik semuanya untuk bisa cek langsung di lokasi dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Kita tinggal berdoa mudah-mudahan pandemi ini COVID-19 atau virus corona ini segera berlalu, maka kita bisa bertatap muka semuanya. Kita berdoa untuk kita semuanya. Terakhir, semoga para peserta didik semuanya, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, tetap dalam kondisi yang sehat walafiat semuanya, sehingga kita
bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta didik yang berbahagia, yang kami banggakan, yang bisa kami paparkan secuil sedikit, tetapi mudah-mudahan sudah mempunyai gambaran tentang SMA Negeri 3 Surakarta. Sekali lagi, para peserta didik baru kelas 10, Anda sudah menjadi warga SMA Negeri 3 Surakarta, maka segala sesuatunya Anda harus menjadi seperti SMA 3 Surakarta sesungguhnya, yang berkarakter kuat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai sifat yang disiplin yang tinggi, dan mempunyai sifat yang toleransi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Parmadi, masih berkaitan dengan lingkungan sekolah, yang berkaitan dengan adiwiyata. Baru sedikit yang kita sampaikan, kita singgung tentang adiwiyata. Mudah-mudahan untuk yang selanjutnya bisa disampaikan secara gamblang, secara detail. Kaitannya sekolah adiwiyata nasional, dan mudah-mudahan tahun depan nanti yang bertugas adalah kelas 10 semuanya, para peserta didik kelas 10 nanti mempunyai kewajiban untuk menjadikan SMA Negeri 3 Surakarta menjadi SMA Negeri 3 yang unggul dan seterusnya, dan mencapai adiwiyata mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Parmadi dipersilahkan untuk menyampaikan tentang adiwiyata di SMA Negeri 3, kegiatannya yang pernah dicapai predikat adiwiyata nasional. Monggo Pak Parmadi dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan, yang terhormat Ketua Panitia MPLS, dan yang kami banggakan anak-anakku kelas 10. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih bahwa pada hari ini atau siang ini kita bisa mengadakan secara online untuk pelaksanaan MPLS ini. Anak-anakku yang kami banggakan, langsung saja dengan materi adiwiyata yang tadi untuk perkenalan sudah dipaparkan oleh Pak Larja pada sesi perkenalan, dan tadi baru saja untuk seksi lingkungan dipaparkan oleh Pak Kustiarjo, Sarjana Pendidikan. Pak Kustiarjo sebagai Wakil Kepala Sarana Prasarana. Dan untuk adiwiyata ini saya sendiri, tidak banyak yang kami nanti utarakan, tapi saya ingin memperkenalkan lagi, saya adalah Parmadi SPD MM untuk pemaparan adiwiyata ini. Yang pertama,
anak-anakku sekalian, apa toh adiwiyata itu? Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita masuk nanti programnya SMA 3 itu seperti apa. Kita harus tahu yang namanya adiwiyata itu apa. Adiwiyata di sini atau pengertian adiwiyata adalah yang pertama di sini adalah program terhadap sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan. Jadi yang namanya adiwiyata itu adalah peduli terhadap lingkungan, sadar terhadap lingkungan. Ini yang kita laksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta. Jadi anak-anakku sekalian, kalian besok setelah nanti pandemik selesai atau dikatakan sudah tidak ada lagi, atau moga-moga nanti 2 bulan ke depan sudah tidak ada pandemik lagi, kita bisa bertatap muka di sekolah di SMA Negeri 3 Surakarta. Nanti bisa tahu yang namanya adiwiyata itu yang di SMA 3 dilaksanakan itu seperti apa. Nah, tadi saya mengutarakan dulu bahwa yang namanya adiwiyata itu adalah peduli terhadap lingkungan. Ini intinya di situ. Kebijakan untuk SMA Negeri 3 Surakarta dalam membentuk generasi muda, siswa yang peduli pelestarian lingkungan, itu nanti seperti apa? Nanti saya akan paparkan semua. Jadi kebijakan SMA Negeri 3 Surakarta untuk membentuk yang namanya siswa atau generasi muda yang mempunyai peduli terhadap lingkungan, ini kita harus tahu latar belakangnya dulu. Apa toh latar belakangnya? Yang pertama adalah eksploitasi energi cukup tinggi baik air maupun listrik. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu cukup nimbo air. Yang paling bagus pakai pompa air. Tapi sekarang enggak. Pakai listrik semua. Ini berarti tenaga listrik dipakai banyak sekali. Air banyak sekali digunakan, dulu cukup pakai ember, sekarang pakai selang. Maka di sini eksploitasi energi cukup tinggi. Jadi penggunaan yang namanya air, penggunaan listrik, apalagi musim kemarau. Ini mau musim kemarau, ini akan menggunakan yang namanya air lebih banyak untuk lingkungan. Yang kedua adalah sekolah membutuhkan lingkungan yang nyaman. Latar belakangnya sekolah membutuhkan lingkungan yang nyaman. Yang nyaman itu yang seperti apa? Yang nyaman itu adalah seperti kita merdeka. Kalau kita di rumah, berarti kalau di rumah merdeka itu berarti segala-galanya merdeka, penak atau enak, duduk penak, makan enak, tidur tetap penak, itu namanya merdeka. Jadi sini yang nyaman seperti itu, dengan teman nyaman, dengan guru nyaman, dengan karyawan nyaman, dengan lingkungan di SMA 3 ini nyaman semua. Ini latar belakangnya. Yang kedua, yang ketiga adalah sekolah ingin memberikan inspirasi kewirausahaan. Jadi sekolah nanti SMA 3 ini yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan, ini adalah memberi inspirasi kewirausahaan terhadap siswa, terutama ini adalah kelas 10. Jadi mendidik siswa supaya mempunyai jiwa kewirausahaan. Seperti program pemerintah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah amanah dari visi sekolah. Tolong anak-anakku kelas 10 besok kalau sudah masuk atau sekarang dilihat di web visi misi sekolah SMA Negeri 3 itu seperti apa.
Tolong ini harus dipahami, dihafalkan. Supaya apa? Supaya besok kalau sudah masuk di SMA Negeri 3 atau sudah pandemi ini selesai, bisa kita tatap muka. Nanti kalau ada orang yang tanya atau dari instansi mana saja ada yang tanya, ini nanti bisa menjawab apa toh visinya, apa toh misinya SMA 3 itu. Paling enggak 1 tahun minimal. Ini latar belakang yang keempat. Yang kelima adalah penerapan 7K. Keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Kalau di lingkungan SMA 3 ini 7K diterapkan, bisa terlaksana, ini di SMA 3 nyaman semua. Jadi yang sudah dilakukan di SMA 3 adalah 7K terlaksana. Maka di SMA Negeri 3 adalah nyaman. Ini latar belakangnya. Yang berikutnya adalah visi dan misi tadi. Visi dan misi SMA Negeri 3 Surakarta itu apa? Kalian nanti harus tahu, harus hafal. Tadi saya omong seperti itu. Yang pertama adalah menjadikan sekolah bereputasi internasional yang berwawasan lingkungan dalam mewujudkan insan yang unggul dalam akhlak, ilmu, dan perilaku berlandaskan nilai luhur budaya bangsa. Paling tidak minimal tahun untuk anak-anakku kelas 10. Karena apa? Karena Adiwiyata harus peduli terhadap lingkungan. Maka visinya di nomor 1 adalah lingkungan. Ini yang Anda besok harus dihafalkan, dipahami, diresapi. Jangan sampai nanti lupa. Kalau cuma dihafalkan lupa. Kalau tidak diresapi atau dipahami, hilang. Baru baca, besok hilang. Sekarang baca, nanti hilang. Maka saya pesan kalian sebagai siswa baru kelas 10 SMA Negeri 3 Surakarta, kalian harus menghafalkan ini. Ini paling enggak 1 itu. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu membentuk, membina, dan mengembangkan peserta didik menjadi insan berakhlak mulia, cerdas, dan berprestasi unggul. Jadi SMA 3 ini mendidik atau membentuk siswa mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai karakter yang mulia. Entah itu bentuk kejujuran, entah kedisiplinan, dan yang lain. Maka di sini adalah berakhlak mulia, cerdas, dan unggul. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kegiatan yang mampu mengembangkan potensi diri. Potensi diri siapa? Entah itu siswa, entah itu gurunya. Maka guru sampai sekarang pun mengembangkan potensi dirinya, termasuk pembelajaran online sekarang ini. Yang keempat adalah menjalani kerjasama, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik nasional maupun internasional. Ini visi dan misi SMA Negeri 3. Termasuk tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Kustiarjo, Sarjana Pendidikan, tadi perkenalan lingkungan, itu adalah untuk Adiwiyata adalah harus kalau mau menuju ke mandiri atau Adiwiyata mandiri harus mempunyai kerjasama dengan atau membina dengan sekolahan yang lain, entah itu di SMA, entah itu di SMP.
itu baru menuju nanti ke adiwiyata mandiri. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan memberikan bekal tentang pelestarian, pencegahan, pencemaran, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Jadi termasuk adanya adiwiyata ini, SMA 3 menciptakan atau membentuk siswa yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Ini visi dan misi SMA Negeri 3 Surakarta. Maka semua tadi, latar belakang yang saya utarakan tadi adalah akan yang namanya akhirnya SMA Negeri 3 Surakarta menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dan kewajiban untuk siswa kelas 10 atau anak-anakku kelas 10 besok untuk menjunjung atau membuat yang namanya nanti atau menggerakkan adiwiyata tingkat mandiri. Ini yang terakhir, tingkat mandiri. Ini kewajiban SMA, kewajiban kelas 10 atau anak-anakku kelas 10. Konsep dasar adiwiyata yang dikembangkan di SMA Negeri 3 yang pertama adalah menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Ini konsep dasarnya. Jadi SMA Negeri 3 harus bisa menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu yang seperti apa? Kalau sudah menciptakan siswa tadi, SMA Negeri 3 menciptakan siswa yang berakhlak mulia, berarti nanti kondisi lingkungan di SMA 3 lingkungannya adalah baik. Karena apa? Siswanya akhlaknya mulia semua. Entah itu dalam bentuk apapun, entah itu sosialnya, entah itu yang namanya hubungannya, entah itu yang namanya gotong royongnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggiatkan pembelajaran peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kalian besok kelas 10, anak-anakku kelas 10, besok harus mempunyai kewajiban peduli terhadap lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta. Peduli itu yang seperti apa? Banyak sekarang anak-anak, contohnya dari kelas mau keluar, di depan pintu ada kertas atau ada sampah yang sekecil apapun, kalau bisa itu diambil atau dibersihkan. Ini namanya peduli lingkungan. Maka dibiasakan anak-anakku di rumah pun harus dibiasakan peduli terhadap lingkungan yang ada di rumah kalian. Salah satunya adalah di kamar. Kalau kamar ini nanti banyak centelan baju yang sudah terpakai, ada yang namanya kertas, ada yang namanya kardus di dalam kamar, nanti ya tidak baik. Atau dikatakan akan menjadi lembab. Kalau lembab berarti banyak nyamuk dan lain sebagainya, termasuk penyakit. Maka kalau diawali dari rumah, akhirnya nanti di sekolah juga akan berbuat seperti yang apa di rumah. Karena terbiasa, sudah merasa peduli, sudah merasa mempunyai. Di rumah mempunyai, di sekolah pun juga mempunyai. Mempunyai apa? Kelas, mempunyai lingkungan sekolah. Ini tanggung jawab kalian besok. Yang ketiga adalah penyadaran akan pentingnya peduli dan berbudaya lingkungan.
Jadi kalian harus sadar, atau anak-anakku besok harus sadar, mulai sekarang. Yang di SMP tidak sadar, sekarang disadarkan. Adiwiyata itu di situ itu titiknya, atau intinya adalah menyadarkan dirinya sendiri terhadap lingkungan. Bukan hanya siswa, guru pun juga sama, karyawan sama, semua. Tapi yang penting di sekolah adalah siswa, subjeknya. Nah, besok kalau ditanya, kalau ada tamu dari instansi ditanya, adiwiyata itu apa toh Mbak? Apa ada adiwiyata itu apa toh Mas? Kalau tadi tidak tahu, ya. Dari apa tadi artinya adiwiyata atau pengertian adiwiyata tidak tahu, ya mudah. Padahal dari yang namanya instansi luar nanti atau dari instansi yang berwenang ke sekolahan itu adalah subjeknya siswa. Maka kalian sebagai kelas 10 besok sebagai penggeraknya untuk SMA Negeri 3 Surakarta menjadi adiwiyata yang mandiri, ini kalian sekarang harus sadar itu. Yang keempat adalah adanya kegiatan yang inspiratif terhadap kewirausahaan. Nah, kalian besok kalau di SMA 3 mulai sekarang belajar yang namanya kewirausahaan. Besok ketemu saya, kalau sudah tatap muka di sekolah sudah ketemu. Karena saya sebagai pengajar kewirausahaan atau KWU. Untuk kelas 10 yang IPA 9 saya ngajar biologi 3 jam sekaligus. Ini besok yang IPA 9. Jadi adiwiyata adanya kegiatan yang inspiratif terhadap kewirausahaan, berarti besok saya mengajarkan seperti itu. Supaya kalian mempunyai jiwa yang wirausaha. Negara yang maju itu adalah kewirausahaannya atau pengusahanya atau yang namanya orang yang mempunyai skill yang wirausaha ini harus 0,7 dari jumlah penduduk. Indonesia belum dikatakan maju kewirausahaannya karena baru 0,1 kewirausahaannya. Amerika itu 0,7 dari jumlah penduduknya, atau dikatakan 0,7% dari jumlah penduduknya. Indonesia baru 0,1%. Maka Indonesia belum maju, maka pemerintah menggalakkan sekarang di sekolah-sekolah atau kurikulumnya adalah adanya KWU atau kewirausahaan. Supaya apa? Supaya negaranya maju. Ini konsep dasar adiwiyata yang keempat. Selanjutnya adalah tujuan program adiwiyata di SMA Negeri 3 Surakarta itu apa? Di sini adalah untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah akan kepedulian lingkungan, sehingga upaya-upaya penyelamatan lingkungan dapat berlanjut. Nanti ada puisinya, jadi jangan ngantuk, nanti ada puisinya. Ada foto yang mengerikan juga nanti karena lingkungan. Jadi saya ulangi, untuk tujuan program adiwiyata di SMA Negeri 3 Surakarta adalah untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah akan kepedulian lingkungan, sehingga upaya-upaya penyelamatan lingkungan dapat berlanjut. Jadi penyelamatan lingkungan itu tidak hanya sekarang saja, selamanya.
Kalau dunia ini masih, berarti selamanya harus diselamatkan. Kecuali sudah kiamat, ini baru tidak ada yang menyelamatkan dunia ini. Ini adalah tujuan program Adwiyata SMA Negeri 3 Surakarta. Yang berikutnya adalah indikatornya. Apa toh indikatornya Adwiyata di SMA Negeri 3 Surakarta itu? Yang pertama adalah pengembangan kebijakan sekolah terkait sikap peduli dan berbudaya lingkungan. Menciptakan budaya lingkungan itu tidak gampang. Yang penting dari diri kita sendiri dulu. Maka saya tadi mengharapkan bahwa kalian kelas 10 ini adalah mulai yang namanya sadar diri terhadap lingkungan. Tidak hanya sadar, harus dilakukan. Kalau hanya sadar saja, ya kurang. Kalau tidak dilakukan, ya tidak akan jadi Adwiyata. Maka di sini adalah pengembangan kebijakan sekolah terkait sikap peduli dan berbudaya lingkungan. Ini indikatornya. Indikator yang kedua adalah pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Ini anjuran pemerintah sekarang, bahwa sekolah harus melakukan kurikulum yang berbasis lingkungan. Indikator yang ketiga adalah pengembangan kegiatan berbasis partisipatif. Nah ini. Jadi siswa atau anak-anakku kelas 10 besok harus yang namanya kalau saya mengatakan entengan. Kalau sudah sadar, entengan. Entengan itu ada yang kerepotan. Kalau sadarnya terhadap lingkungan, lingkungan kurang baik, berarti harus diperbaiki. Kalau bentuk sosialnya berarti ada tetangga yang kerepotan, berarti nanti juga harus segera datang untuk membantu. Di sekolah juga sama. Kalau di sekolahan ini adalah pengembangan partisipatif, berarti pengembangan bentuk sosial yang banyak. Contoh, umpamanya ada teman yang sakit dibantu. Ada teman sekolah yang sakit dibantu, dibawa ke UKS dan seterusnya. Ini namanya pengembangan partisipatif. Kalau urusannya dengan lingkungan, Pak, apa kira-kira partisipatif? Yaitu tadi, melakukan yang namanya kebersihan kelas, contohnya. Jadi kelas ini harus dibersihkan. Adwiyata adalah yang pertama itu. Yang dibersihkan dari apa, Pak? Apakah mejanya juga dibersihkan? Ya dibersihkan dari debu, kertas yang tidak terpakai. Biasanya anak-anak itu kalau nyimpen kertas yang tidak terpakai dilaci. Biasanya seperti itu. Nah ini tidak diperbolehkan. Harus dibersihkan. Nanti akan dibawa ke bank sampah, nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah pengelolaan dan pengembangan sarana sekolah yang mendukung Adwiyata. Ini indikatornya, pengembangan yang tadi sudah saya utarakan, yang sudah pada sesi lingkungan tadi sudah diutarakan oleh Pak Kus Tiarjo, sarjana pendidikan, bahwa sarana prasarana ini harus memadai atau dikatakan harus mendukung. Ini indikatornya. Yang berikutnya adalah untuk struktur organisasi. Struktur organisasi ini di mana-mana harus ada, termasuk yang namanya Karang Taruna di RT RW ini juga ada. Ini di sekolahan pasti, karena di sini adalah instansi. Struktur organisasi
Tim Adiwiyata di sini yang bertanggung jawab yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah nanti wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, komite sekolah. Terus nanti di bawahnya ada yang namanya bendara, ada yang namanya sekretaris. Nanti terus yang terakhir adalah OSIS. OSIS itu adalah siswa yang harus melakukan untuk kegiatan adiwiyata. Yang berikutnya adalah 10 budaya warga SMA Negeri 3 Surakarta yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kebersihan. Kebersihan di mana? Ya di kelas, ya di lingkungan luar, ya di tempat kamar mandi dan seterusnya. Biasanya anak-anak ini adalah kurang bersih, maka di sini adalah kebersihan yang diutamakan. Yang kedua adalah kesehatan. Kalau di lingkungan ini sehat, di lingkungan ini bersih, berarti nanti juga sehat. Berarti anak-anak kalau di SMA 3 nanti moga-moga semuanya tetap sehat selamanya. Yang berikutnya adalah kerapian. Jadi anak-anak termasuk yang namanya pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, jilbab dan seterusnya, ini harus rapi. Kalau sudah sadar ini berarti nanti rapi, pakai pakaian tetap akan rapi. Rapi pakaiannya termasuk rapi kelasnya, termasuk rapi SMA Negeri 3 Surakarta. Yang berikutnya adalah keindahan. Keindahan ini dari kelas menuju ke luar. Kelasnya indah, tenang, menyenangkan untuk belajar. Ini lebih mudah untuk menangkap pelajaran. Tapi kalau kelasnya ini adalah tidak indah, ya sumpek seperti kamar di rumah. Kalau banyak candelan baju ya tadi sumpek, mau mikir aja susah, malas adanya. Nah ini, maka keindahan ini adalah penting sekali. Supaya apa? Supaya nanti tetap semangat untuk belajar. Kalau semangat apa? Gampang untuk menerima pelajaran. Seperti lagu-lagu yang baru seneng, gampang apa? Tapi lagu yang baru tidak seneng, wegah ngapalke. Maka kalau semangat ini mesti akan mudah tercapai. Yang berikutnya adalah kerindangan. SMA Negeri 3 banyak sekali tumbuhan yang harus dilestarikan. Maka anak-anakku kelas 10 besok harus menjaga ini. Selama di SMA 3 harus menjaga, harus melopori. OSIS itu harus melopori. Siswa kelas 10 yang terakhir di tingkat di SMA Negeri 3 Surakarta harus melopori. Harus menggiatkan untuk kerindangan SMA Negeri 3 Surakarta. Kurang rindang bagaimana? Harus dirindangkan. Yang keenam adalah kekeluargaan. Di SMA Negeri 3 Surakarta harus baik kekeluargaannya. Seperti guru-guru karyawan di SMA Negeri 3 Surakarta ini kekeluargaannya luar biasa. Maka anak-anakku kelas 10 sebagai siswa baru di SMA Negeri 3 Surakarta harus kekeluargaannya besok harus baik. Mulai sekarang disusun grup WA dan seterusnya. Ini untuk menuju kekeluargaan yang baik. Ada komunikasi antar siswa, antar orang tua. Ini nanti akan tercipta kekeluargaan yang baik. Dan komunikasi dengan sekolah ini yang terpenting. Yang ketujuh adalah keramahan. Di SMA Negeri 3 Surakarta yang sudah dilakukan adalah keramahan di sini. Antar bapak ibu guru, antar karyawan, antar siswa. Harus ramah. Ramah itu yang seperti apa? Kalau ketemu antar siswa ya harus salam. Ketemu guru salam. Ini yang baik, yang ramah itu seperti itu. Yang berikutnya adalah keamanan. Keamanan ini penting sekali. Selama di SMA Negeri 3 Surakarta
yang sudah dilakukan adalah keamanannya cukup baik. Yang 9 adalah kenyamanan, nyaman. Seperti apa yang nyaman itu? Duduk nyaman, belajar nyaman, dan seterusnya. Dan yang ke-10 adalah kehematan. Hemat entah air, hemat listrik, dan seterusnya. Pemakaian daripada energi ini adalah nanti harus hemat. Anak-anakku kelas 10 harus seperti itu besok untuk penerapannya. Ini. Nah, di SMA Negeri 3 Surakarta untuk adiwiyata ini adalah membentuk yang namanya jenis-jenis kelompok kerja atau dikatakan Pokja. Pokja di SMA Negeri 3 Surakarta yang sudah dilakukan adalah banyak sekali. Pertama adalah bank sampah. Bank sampah nanti umpamanya contohnya yang bertanggung jawab adalah 10 IPA 1 umpamanya bank sampahnya. Lah besok Pokja kompos siapa, kelas berapa, dan seterusnya. Ini perkenalan untuk Pokja. Jadi setiap kelas besok harus punya tanggung jawab terhadap Pokja ini. Tanggung jawabnya apa kira-kira? Ya harus baik. Umpamanya bank sampah tadi umpamanya IPA 10 IPA 1 umpamanya. Ya harus ada catatan bank sampah. Karena apa? Bank sampah ini tempat pengumpulan daripada sampah dari kelas yang sudah diutarakan Pak Kustiarso tadi tentang lingkungan seperti itu. Dari kelas dipilah-pilah dibawa ke bank sampah terus ditimbang. Tadi ada fotonya. Ditimbang. Setelah ditimbang jadi uang besok. Kalau jadi uang untuk apa? Untuk kelas, untuk kelas. Jadi ada baiknya, ada positifnya. Pokja kompos ya bertanggung jawab terhadap kompos. Membuat kompos karena tanaman kita adalah banyak sekali. Berarti ini butuh pupuk. Kalau butuh pupuk ya ini harus produk kompos. Biar tidak beli. Yang berikutnya adalah daur ulang. Kalau daur ulang ya harus bertanggung jawab terhadap daur ulang. Apa saja yang harus didaur ulang di sini. Terus lagi ada pemilahan sampah. Pemilahan sampah berarti ya di kelas dipilah-pilah. Atau kalau tidak di kelas ya berarti di tempat bank sampah dipilah-pilah. Dan seterusnya banyak sekali di sini adalah untuk Pokja-Pokja, termasuk Pokja kantin, termasuk ada Pokja taman, termasuk pada hutan sekolah. Kalau taman nanti ya harus bertanggung jawab terhadap taman. Tamannya seperti apa? Tamannya kurang baik dipandang ya harus diperbaiki. Ini. Terus ada yang ada toga. Toga itu adalah kalau di Jawa adalah jamu. Berarti di sini juga harus bertanggung jawab terhadap toga ini. Harus dihidupkan. Nah, pada adiwiyata yang pokok sekali adalah kompos, pembuatan kompos. Ini harus siap, harus ada. Maka kelas 10 saya sarankan mulai sekarang sudah siap-siap untuk Pokja kompos ini. Ini adalah jenis-jenis kelompok kerja atau Pokja di SMA Negeri 3 Surakarta, termasuk yang banyak ada lagi hidroponik dan lain-lain, masih banyak sekali. Di sini adalah perjalanan SMA Negeri 3 Surakarta menuju sekolah adiwiyata. Seperti apa? Yang pertama adalah berdasarkan surat dari Badan Lingkungan Hidup atau LH. Ini nomor 6610.1/2016. Ini adalah tentang usulan sekolah adiwiyata. Terus lagi berdasarkan surat pernyataan kesanggupan SMA Negeri 3 Surakarta untuk calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Terus ada lagi
predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Ini SK Gubernur nomor 660.1 2016. Ini perjalanan menuju adiwiyata tingkat nasional. Ini ada foto piagam penghargaan tingkat kota adiwiyatanya, terus piagam penghargaan tingkat provinsi yang diterima oleh Bapak Kepala Sekolah, piagam penghargaan tingkat nasional ini diberikan oleh di Solo Wali Kota. Tapi sebelumnya ini serah terima piagam penghargaan adiwiyata tingkat nasional tahun 2018 ini di Jakarta diwakili oleh Bapak Kustiarjo, Sarjana Pendidikan. Ini. Terus serah terima piagam penghargaan adiwiyata tingkat nasional ini Wali Kota. SMA Negeri 3 Surakarta Sekolah Adiwiyata tingkat nasional, ini piala dari sekolah ke siswa. Terus kunjungan tim Adipura untuk SMA Negeri 3 Surakarta dari kota ke sekolahan, ini dari petugas LH atau DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ke sekolah. Ini ngecek kompos. Anak-anakku tolong besok kompos ini yang terpenting dalam adiwiyata. Motivasi daripada kepala sekolah ada di sini, ada Kiai Berakik, ada jangan berhenti kejar mimpi, gumregut tan pinecut, gumregah tan ginugah. Ini adalah motivasi dari sekolah. Terus struktur organisasi bank sampah ini semuanya ada. Data pengumpulan sampah. Data pengumpulan sampah ya ini. Terus berikut ini ilustrasi kegiatan partisipasi di sekolah anak-anak. Ini pembibitan, ada pokja pembibitan tanaman, gerakan peduli lingkungan di acara Car Free Day, ada gerakan pemungutan sampah di acara Car Free Day. Sebelum program adiwiyata ini, ya sebelumnya itu ada karyawan yang bersihkan, sekarang siswa sesudah program adiwiyata. Terus peran serta siswa dalam pemeliharaan kolam ikan, banyak sekali kegiatan-kegiatan adiwiyata dari anak-anak yang harus dilakukan oleh setiap pokja. Ini gambar, foto-foto banyak sekali yang dilakukan. Nah, pemilihan yang namanya sampah, ini ada sampah organik dan sampah anorganik. Ini kalian besok kelas 10 harus paham ini. Terus produk inovasi siswa. Ini ada produk inovasi siswa yang diciptakan. Maka anak-anak kelas 10 besok harus menciptakan inovasi ini untuk menuju ke mandiri. Ada pembuatan sabun cuci dari bonggol pisang, ada obat herbal, ya, ada lambang Garuda yang dibuat dari kertas dan seterusnya. Ada pupuk, mol dan seterusnya. Ini adalah produk-produk inovasi dari anak-anak. Terus air wudhu yang bermuara ke kolam ikan yang harus dikembangkan di sini untuk aquaponik. Jadi tidak air yang sudah digunakan untuk wudhu nanti menuju ke kolam, kolam nanti masuk ke aquaponik, aquaponik terus ke kolam lagi. Ini ada sumur serapan, ada pembuatan kompos organik, pembuatan mol, ya, banyak sekali foto-foto yang dilakukan oleh siswa. Terus kekasan SMA Negeri 3 sekolah berintegrasi, berintegritas, maksud saya
terus sekolah Adiwiyata. Ini kekasan SMA Negeri 3 Surakarta, termasuk program SKS sekolah rujukan. Nah, ini mari anak-anakku kelas 10 kita renungkan, kita saksikan sejenak untuk foto kerusakan lingkungan. Saya beri contoh di sini. Ini ada pembakaran hutan, ada polusi udara dari pabrik, ada penebangan hutan, ada sampah yang menumpuk, ada hewan atau flora atau fauna yang mati, ada bencana alam, ini termasuk tsunami, ada banjir. Nah, ini akibat daripada bencana alam. Ini perbuatan manusia untuk yang namanya penambangan dan seterusnya. Nah, ini ada puisi, ya, ini resapi puisi berikut ini. Doa dari orang yang belum lahir. Biar cepat selesai. Doa dari orang yang belum lahir. Masih adakah tempat kami di bumi yang kini Bapak Ibu tempati? Sebab dari tempat yang masih jauh ini kami dengar letusan gunung api, banjir lahar dan magma setiap hari. Ada tsunami membantai senegeri, ada hutan dilalap api. Dari tempat yang masih jauh ini, kami lihat miliaran pipa menyedot perut bumi, miliaran ton sampah mencurah ke laut, miliaran ikan terkapar lunglai di racun polusi. Satwa-satwa menjerit lapar di hutan yang telah punah ranah. Tuhan, sebelum kami lahir ke bumi, sadarkanlah penduduk bumi, agar ia tak tinggalkan kami. Tanah tandus, sungai muatan sampah, laut sarang polusi, udara gedong amunisi yang siap menghabisi kami ketika kami menghirup oksigen pertama kali. Ya Tuhan, berkenanlah doa kami. Bagaimana peran Anda atau peran kalian besok sebagai siswa kelas 10, dan apa yang akan Anda lakukan setelah menyaksikan dan merenungkan foto-foto kerusakan lingkungan hidup dan mendengarkan bacaan puisi tadi. Terima kasih. Sampai di sini yang saya utarakan untuk Adiwiyata. Banyak sekali yang belum kami utarakan atau saya utarakan. Maka besok ketemu anak-anak di SMA Negeri 3 Surakarta. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parmadi, barangkali ada satu hal supaya anak-anak kelas 10 ini juga mengenal kaitan dengan Adiwiyata. Dulu kan kita punya yel-yel Adiwiyata, Pak Parmadi. Kita kenalkan sekalian, ya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita kenalkan yel-yel Adiwiyata. Yel-yel Adiwiyata. Yang pertama adalah dari kita. Terus oleh kita, untuk kita, selamanya. Jadi saya ulangi, yel-yel Adiwiyata dari kita, oleh untuk kita, untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, selamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Parmadi, paparannya yang detail sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu peserta didik yang pada saat ini juga menyimak, yang kami hormati pula.
serta para peserta didik baru kelas 10, kelas 11 dan 12. Demikian rangkaian acara MPLS pada hari ini, dimulai dari laporan panitia, pembukaan, hingga sesi yang terakhir tadi adalah adiwiyata. Tetapi para peserta didik kelas 10, bukan berarti ini kegiatan MPLS ini berakhir di saat ini, tidak. Bagi yang muslim segera ambil wudhu setelah ini, kemudian laksanakan sholat secara berjamaah, kemudian yang beragama lain bisa menyesuaikan. Jadi sekali lagi, setelah kegiatan ini nanti kita tutup, berarti acara selanjutnya adalah ibadah. Sekali lagi, silakan untuk yang muslim segera sholat berjamaah, kemudian yang lain kami mohon untuk bisa menyesuaikan. Kemudian info dari sekolah, nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para peserta didik baru. Nanti linknya akan menyusul, silahkan tunggu. Nanti sekali lagi selalu dipantau untuk webnya. Nanti ada tugas apa, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itulah SMA 3, harus taat dan rajin dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, serta para siswa yang kami banggakan, mudah-mudahan berbahagia pada saat ini. Demikian sampai di akhir kegiatan MPLS pada hari ini. Untuk itu mari kita tutup kegiatan di siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa untuk besok pagi pantau lagi di channel yang sama ini pada pukul 7, jangan sampai terlambat. Upayakan sebelum jam 7 sudah siap memantau, kemudian jam 7 insya Allah tepat sudah kita mulai. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang dari apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.